Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan. Sambutan pertama. Masih jembatan Bapak Ibu sedaya perlu panjenengan mangertosi nggih menika bukan pembuatan jembatan baru. Salajengipun kula badhe matur dumateng Bapak Ibu sedaya nggih bahwa terkait dengan jembatan Doro menika ada saran dan masukan dari masyarakat yang melalui BPD kemarin. Ada sekitar 2 minggu yang lalu kami sudah melaksanakan rapat terkait dengan BPD. Alhamdulillah dari pihak kecamatan juga hadir untuk membahas terkait dengan saran dan masukan oleh warga. Di situ dituangkan juga dibuatkan berita acara di menika pekerjaan dihentikan dulu sambil kita mencari istilah anggaran yang bisa dirubah untuk menyelesaikan atau saran masukan oleh warga. Ya alhamdulillah setelah saya koordinasi dengan pihak kecamatan dan dibantu mungkin ke kabupaten, ada salah satu item nggih menika terkait dengan PPKM mikro. Nggih menika Bapak Ibu sedaya berkaitan dengan dana Covid. Karena Covid setelah beberapa bulan untuk tahun 22 tidak dilaksanakan kegiatan secara intensif seperti tahun 2021 karena keadaan sudah membaik. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu semua berkaitan dengan jembatan Doro. Yang pertama, saderengipun nyuwun pangapunten ingkang kathah bilih pekerjaan menika berhenti sehingga memperlambat terkait dengan proses jadinya jembatan. Perlu kami matur terkait dengan saran masukan kelolaan penjalan sami badhe ngudari artinya napa ingkang dados istilahnya besi menika Mas. Salajengipun Bapak Ibu sedaya niki wau kan kula sampaiake nggih menika judulipun rehab, bukan pembuatan baru. Kita melihat gambar terkait dengan desain pada sampai saat ini nggih menika terkait dengan besi IWF nggih. Ngapunten nak tiyang dusun Pak Camat niku mastani dedurung nggih. Mastani dedurung menika kropos nggih boten ketinggal amargi pas pembuatan desain menika glorote kajengipun gladak kajeng nggih tesih nempel nggih. Sehingga boten kelihatan nek besi menika kropos. Tapi Bapak Ibu kula ingkang kula hormati, ibaratipun mboten usah cemas nggih. Sekaligus mengadakan daftar usulan atau penyampaian daftar usulan RKPD tahun anggaran 2024. Akan tetapi ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Pak Kades bahwa tahun anggaran 2022 ini ada pembangunan jembatan Doro. Pembangunan jembatan Doro di mana di situ banyak masukan saran dari masyarakat
sehingga perlu dikaji, ditinjau ulang. Memang di situ dilakukan rehabilitasi jembatan Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan saat mau direhabilitasi besi WF kita dilurung Bapak Ibu nggih, dilurung. Mereka masih di atasnya ada papan itu nggih. Ada papannya sehingga tadi sudah disampaikan tidak terlihat kalau hal itu ternyata sudah karatan atau keropos beberapa tempatnya. Sehingga dari berbagai masukan masyarakat akhirnya diambil sebuah keputusan tadi yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, mungkin sudah bersama Pak Ketua BPD nih Pak ya. Akhirnya cek di lokasi sehingga saat itu juga dihentikan sementara untuk dikaji, dianalisa kira-kira langkah selanjutnya bagaimana. Dan hari ini Bapak Ibu diminta rawuh diantaranya adalah terkait itu, sehingga kegiatan kita hari ini 3 agenda Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin kula panjenengan sedoyo belum seperti jalan lainnya kita belum darurat Pak. Kesana arahnya untuk JUT atau JUT? Oh ngaten nggih. Nggih, alangkah lebih baiknya memang perhitungan kita saat pembangunan, saat perencanaan tidak hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi alangkah baiknya untuk jangka panjang. Tapi dari sisi lebar, yang pertama saya dapat informasi 2,5 dilebarkan menjadi 3 meter nggih. Pak ngaten nggih, rencananipun ngaten nggih. Artinya ada kata ke depan betul-betul JUT, jalan JUT itu ditingkatkan demi pergerakan ekonomi masyarakat khususnya petani bisa berjalan dengan baik. Saya yakin jembatan tersebut untuk lebarnya sudah memadai Bapak Ibu. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, memang ada beberapa saran masukan untuk gelaganipun memang untuk diganti yang baru. Hanya saja memang diganti yang baru untuk anggaran kemarin hanya 67 sekian ya, 67 sekian juta. Sehingga kalau memang harus diganti WF, kemarin kita sudah beberapa kali membicarakan dengan teman-teman PD juga, pendamping desa. PPKM mikro yang 8% itu bisa digeser ke arah sana, meskipun mungkin tidak semuanya. Kita juga harus mempersiapkan, andai kata ada perintah lebih lanjut dari pemerintah terkait penanganan pandemi COVID dibongkar semuanya. Tapi kalau pecahannya horizontal, memang ada beberapa opsi. Tapi kalau memang pecahnya terlalu fatal, memang disarankan untuk dibongkar. Tapi kalau pecahnya belum fatal, ada cara lain atau opsi lain yang disampaikan kami. Mungkin nanti teman kami PDTI bisa menjelaskan secara teknis. Tapi yang jelas bahasanya selimut cor dengan ketebalan 20 cm. Pak Mbah ini, Pak Kades. Akan tetapi semuanya kita kembalikan nanti ke Bapak Ibu semua. Kira-kira mau pakai opsi itu atau pembangunan total. Akan tapi kalau pembangunan total mungkin untuk tahun 2022 belum bisa dimaksimal karena terbentur dengan anggaran. Tapi nanti semoga saja teman kami PDTI bisa memberikan sedikit atau kajian analisa. Kira-kira andai kata dikasih selimut cor dengan ketebalan 20 cm, kira-kira nanti kan juga harus diperhitungkan deras debitnya air sungai gini kan ya, sungai ya, kira-kira mampu menahan enggak kira-kira kalau ada air begitu deras. Juga nanti kira-kira bagaimana, moga-moga nanti teman kita PDT bisa sedikit memberikan gambaran. Jika nanti kami mohon Bapak Ibu bisa memberikan usulan arahan. Kita dulunya pernah ada jembatan jebrol nggih, kena banjir nggih.
terus diusulkan di BNPM Mandiri Perdesaan, itu juga rehab. Ya. Ada gini, dulu asalnya itu swadaya. Swadaya membuat yang kanan kiri itu swadaya. Nah, terus berhubung ada program belum PNPM untuk PPK mas ya. PPK pertama itu. Kebetulan tuh saya termasuk tim PPK waktu itu. Nah, terus diusulkan dibangun ya itu isinya juga itu, terus belajarnya itu dulu kan belum istilah program seperti sekarang dirapat gitu. Waktu itu 2003 ya mas. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Jembatan Ndoro pernah diusulkan di program PNPM Mandiri Perdesaan, dibangun pada tahun 2023. 2003, maaf saya lagi 2003 di PMPM PPK pertama ya. PPK itu. Zaman fasilitatornya kalau nggak salah Mas Edi sama Mas Ali gitu. Sampai sekarang kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun. Awalnya Pak, jadi kami mensurvei rehab Jembatan Ndoro berdasarkan Musdes Desa Mbogorjo yang ditetapkan dalam RKP Des tahun 2022 Mbak ya, 2022. Itu kebetulan skala prioritas rehab Jembatan Ndoro itu di skala prioritas nomor 3. Yang pertama, skala prioritas yang dibangun di tahun 2022 itu rabat beton RT 21 RW 24. Terus rabat beton CUT RT 21 2024 ini dari ketahanan pangan, bersumber dari DD. Pertama DD, yang kedua DD tapi dari ketahanan pangan. Yang ketiga rehab Jembatan Ndoro. Nah, kebetulan di saat rehab Jembatan Ndoro itu dana desa tersisa sekitar 67 juta ya Pak. Nah, pada saat kami survei di lokasi, kebetulan kondisi awal di jembatan itu Pak, itu di lokasinya satu banyak sampah, dan sampahnya itu Mas Rianto tak suruh turun saja nggak berani turun karena sampahnya sangat banyak sekali. Terus hasil dari perhitungan kami dengan teman-teman di lapangan, ini yang direhab ini apanya? Dan ini dikasih masukan sama Ketua TPK pada saat itu Pak Mas Rianto. Yang direhab adalah lantai kayu diganti menjadi lantai cor beton. Satu. Terus Pak nggih. Terus yang kedua, sayap jembatan yang sebelah barat yang runtuh itu diperbaiki kembali. Itu saja yang saya terima dari Mas Rianto pada saat survei itu Pak. Di samping itu kami menyesuaikan dana yang ada sekitar 68 jutaan Mbak ya, 68 jutaan Pak. Jadi cukup kami hitung volumenya, anggaran segitu cuma bisa membangun sayap jembatan sama cor lantai kayu menjadi lantai cor beton. Itu saja Pak. Nah, ketika dalam perjalanan itu, ketika dibongkar lantai kayunya itu terjadi satu, bajanya itu keropos, bajanya bolong, keropos Pak. Terus yang kedua terjadi retakan horizontal di abutmen. Di lapangan sudah kami sarankan kepada TPK untuk retakan horizontal itu dicek, kita sorket retakannya itu patah semuanya atau retakannya sampai separuh saja. Maksud saya kalau patah menyeluruh lurus, kalau patah menyeluruh berarti harus tetap dibongkar. Tapi kalau retakannya memang tidak patah semuanya, mungkin bisa dibersihkan patahnya dan dicor, disorkan Pak, dicor. Setelah itu bisa dikuati lagi dengan pasangan selimut beton untuk penguatan abdomen. Itu kemarin di lapangan saya sarankan seperti itu Pak. Tapi belum sampai. Nanti kata Pak.
mengingat dana, syukur-syukur niku mangke dana banyak juga dilengkapi dengan maksimal, maksudnya sayap yang utara itu kita termasuk sendat mangke kan sakit disontek di sakit masalah sayap kan kadang-kadang bukan begitu Pak istilah nggih sing pokok kula niku dilanggar kalian Pak kalian tiang ini terus nampun dirapat niku pun sakit putek tapi saya kan sakit disusul tahun berikutnya ngoten Pak Bu nggih niku mawon monggo niki masalah niku bahasa niku nak kula niku solusine piye lah dan dibangun ngoten mawon kula niki kerja bakti nggih ngangkat gelagor pering niku nggih nuntuk masalah nggih tiyang niku mboten umum niku nggih terus nggih alhamdulillah masyarakat istilahnya Pak peduli istilahnya nggih maksudnya nggih kepengen lewat nggih rusak tanpa perintah wis pokoke dandane ki Pak ngoten mawon. Setelah kita dengar, saya sangat setuju bahwa itu memang harus rehab total. Itu pertama. Kedua, masalah keamanan itu memang harus diperhitungkan masyarakat. Masalahnya apa? Itu menyangkut harkat orang banyak, kebutuhan orang banyak. Terus solusinya diambil dari mungkin dari masukan dari Pak Presiden itu ada dua. Satu, di cover lagi untuk ambusmennya. Dua, untuk pengganti gelegar itu semua saya mohon untuk bisa diganti. Masalahnya apa? Itu semua udah keropos, udah tidak layak sekali. Waktu saya lapor sama Pak Camat, istilah laporan lah ngasih informasi itu pada tanggal 25 langsung dapat tanggapan dari Pak Camat setelah edukasi untuk menuju ke lapangan. Alhamdulillah langsung ditinjau sama Bupati. Ternyata saya di situ nggak dilibatkan, nggak apa-apa. Maksud saya kalau memang saya dilibatkan kan bisa ngasih masukan sekaligus nanti lakukan ke Pak dari lakukan teknik masih tahu lah. Ternyata dalam pelaksanaannya itu dilas kayak gitu itu kan nggak masuk kriteria Pak. Masa pemasangan teknik kayak gitu itu udah nggak masuk kriteria sama sekali. Pemasangan sudah propos kasih itu mestinya kalau mau dilas kalau barang bagus itu kali dikasih penguat bisa stiker dengan lambung untuk dibacanya itu saya amati memang tidak layak. Saya mohon untuk diganti semuanya. Yang kedua masalah patahan ambusmen itu saya cek di lapangan Pak udah tembus Pak. Kalau cuma di lelet-lelet itu kan ada beban tarik Pak. Jadi nanti seandainya ada muatan tarik sini jatuh geser itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Cuma sebelah ya sebenarnya. Itu udah tembus. Sebelah dokter tanggal. Terus yang DPT istilah saya Pak Harun 9 itu udah pisah. Dulu itu tekniknya memang salah, itu dibuat tariknya dulu, DPT menyusul kayaknya jadi nggak menyatu. Iya, makanya dulu patahan ke bawah. Itu yang DPT-nya. Terus terkait masalah usulan mau dibangun istilah yang mewah atau yang kuat itu urusan nanti. Yang sekarang itu darurat Pak. Sekarang udah menginjak musim hujan. Itu secepatnya direalisasikan. Terus usulan yang kedua dari Pak Aris tadi mungkin mau di cover itu bisa bagus, lebih bagus, memang di sini beton, tapi membutuhkan waktu lama. Yang jelas itu yang darurat saat ini itu harus segera ditangani aja itu. Gelagar, terus abusman yang patah itu, terus dinding kabat yang sebelah utara itu udah fatal itu bisa dibongkar, kasih kolom, dicor bisa, disuntik bisa. Kan tolong Pak Aris untuk besinya itu diperhatikan Pak. Itu yang plat untuk gelegar jembatan itu besinya itu speknya berapa? Kemarin saya lihat gambarnya nggak ada. Ya, walaupun kadang-kadang justru kan di gambar kan ada keterangan Pak, misalnya di sekian kan kita ngomongnya gampang. Di lapangan itu ya 300. Iya 300. Masalah gambar. Di lapangan masuk gambar, di lapangan nggak ada gambar. Kemarin saya tanya sama kasih perencanaan, gambarnya di mana Mbak? Di rumah. Kita bisa ngecek dari mana? Kita kerja kan dasarnya gambar.
Kalau kita ngomong doang, gimana? Bila nggak ada, sekarangnya nggak ada, atau dari mana gitu? Itu mungkin untuk segera masukan. Tapi untuk skala prioritas, saya mohon untuk jembatan diperhatikan Pak. Daripada yang lain, kita rencana tahun anggaran yang lain itu nantilah kita nggak nunggu. Tapi yang saat ini yang kita prioritasnya jembatan. Banyak Pak. Mungkin dari itu pada waktu itu kalau tidak lupa rencana kalau anggaran itu mencukupi itu diganti semua, artinya bukan cuma 3 tapi 4. Oke, ngapunten nanti yang bisa itu kan yang mendesain ya ngapunten ya. Terus yang saya maksud gini Mas Yanto dan teman semuanya, maksudnya gini. Nah ini jembatannya tetap dicor gitu. Maksudku nak kepengen lebih bagus dan kuat karena di sana mungkin kedepannya bisa pemukiman kan. Artinya nanti kan tahun 2024 ini kan masukan saran istilah 2024 musren ini kisah kecil betul maksudnya ngoten deh. Besok seandainya dibikin jembatan lagi kan mboten napa-napa ngoten lho Mas. Mboten napa-napa Pak Camat. Artinya jembatan di satu lokasi karena kita memikirkan jangka panjang, nanti ada jembatan yang sesuai keinginan masyarakat atau gitu. Nah pada rapat-rapat ini kan orang bisa kumpul di luar. Ini kan nggak memungkinkan kecuali orang staf lah namanya. Penting-penting buat masyarakat. Kalau di luar kan masyarakat perlu ada tempat perlindungan. Jadi nggak terbuka kayak gitu apa? Kayak anggaran kayak gitu. Dana desa kan ada, mungkin bisa dialokasikan, dibicarakan. Dana desa benar. Tergantung. Nah, nanti masalahnya apa? Nanti dipindahkan tanpa ada solusi, diantar. Ini kan buat tenang. Mungkin dari aspirasi bisa. Nah nanti aspirasi bisa, nanti dia konsultasi Pak Dasop juga bisa bantu kalau memang ada dana aspirasi itu memang harus dikasih tahu masyarakat. Memang itu haknya masyarakat, ya aspirasi itu berfasilitas-fasilitas yang lain. Banyak masukan itu dari masyarakat tuh saya tak. Cuma saya tuh diam aja orangnya nggak pernah ini. Cuma saya tampung dulu berkaitan masalah dana-dana sosial, BRT dan lain-lain itu. Tolong orang-orang yang memang berat menerima dikasih. Jangan alasan dari atas sudah dicoret, nggak mungkin data dari atas ini dari mana kalau dari bawah. Lebih ke kanan gitu. Masa orang atasan tahu, oh namanya Suwarni udah nggak dapat, tahu dari mana kalau dari bawah. Terus bisa ada yang meninggal, tadinya dapat, dialihkan kemana? Tolong kasih tahu yang mau dikasih. Oh ini mungkin bisa dilimpahkan, mungkin bisa, atau mungkin dialihkan, tadinya dapat, oh kamu udah nggak layak. Ini dialihkan kasih B, kasih tahu yang bersangkutan. Jangan nanti timbul masalah, timbul gejolak. Rakyat kan nggak mau tahu, tahunya kan gremeng nggak ada masukan. Tolonglah perhatikan yang kayak gitu, perhatikan gitu. Jangan istilah semau gue orang buta bilang. Ya mungkin tambahin saja dari saya. Jauh ini juga ada Bapak BPD terkait dengan pemindahan Joglo ke Sendang. Niku sampun kula rapat nggih. Nggih napa nggih, Pak? Nah, Pak RT juga tahu nggih, kula rapat. Waktu itu ngapunten kalau nggak salah itu pas hari jadi Kota Blora nggih. Niku Joglo menika doyong. Nggih, kayak angin Mas nggih. Akhirnya dikasih katek atau disetujui ya sementara sehingga kami melaksanakan rapat artinya dimanfaatkan dipindah di Sendang ini diusulkan yang baru. Apunten Mas Yanto nggih. Nah Joglo niki sampun diusulke niku pun wong sawang usul nggih. Karena terkait dengan terbentur dengan adanya Covid dan sebagainya nggih. Dan pada saat ini juga untuk tahun 2023 ini ada warning juga terkait dana desa tidak bisa untuk kantor desa atau joglo masing-masing. Artinya
pangapunten nggih nyuwun doa panjenengan sedaya. Nak joglo ini kalau nggak salah ini setiap musren Bangdes ataupun KPDes pun kita usulkan terus Mas. Terus saya setuju nih ada BPD nanti saya bisa nggih. Namun karena itu nggih terkait dengan anggaran yang tidak diperbolehkan. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2024 ya, ini 2023 aja belum mangsang ya. Nanti naik 2024 diperbolehkan, nggih saged bangun joglo. Mengaten nggih,